Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Sasmita dengan nomor BP 19 14 00 05. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari komunikasi grafis, yaitu tentang tipografi. Saya akan menjelaskan yang pertama ialah tentang prinsip tipografi, di mana prinsip tipografi itu sendiri berjumlah 4. Yang pertama, legibility. Legibility adalah kualitas pada huruf, membuat huruf tersebut dapat dibaca. Kemudian ada readability, yaitu penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga mudah terbaca. Dan yang ketiga, visibility, yaitu kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Dan yang terakhir ada clarity, yaitu kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Kemudian ada karakter huruf tipografi yang berjumlah 4. Yang pertama, serif. Serif adalah goresan ekstra kecil yang ditemukan di akhir goresan vertikal dan horizontal utama dari beberapa huruf. Istilah font serif mengacu pada gaya jenis apapun yang memiliki serif. Kedua ada sans serif. Sans serif adalah macam font yang tidak memiliki fitur perluasan yang disebut serif di akhir goresan. Font sans serif cenderung memiliki variasi lebar goresan yang lebih sedikit daripada font serif. Ketiga, ada script. Script adalah macam font script didasarkan pada struk yang bervariasi dan seringkali cair yang dibuat oleh tulisan tangan. Singkatnya, font script adalah font yang meniru tulisan tangan. Dan yang terakhir adalah dekoratif. Dekoratif adalah jarang digunakan untuk blok teks yang panjang. Tipografi dekoratif populer untuk signature, headline, dan situasi serupa adalah pernyataan tipografi yang kuat yang diinginkan. Macam font dekoratif sering mencerminkan aspek budaya seperti tato atau grafiti, atau membangkitkan keadaan pikiran, periode waktu, atau tema tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan huruf dalam kelompok sudut, di mana kelompok sudut itu terdiri dari kelompok huruf sudut negatif dan kelompok huruf dari sudut geografis. Kelompok huruf sudut negatif terdiri dari ruang negatif sudut lengkung seperti B, C, D, G, O, P, Q, R, dan S. Ruang negatif sudut segitiga seperti A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Dan ruang negatif sudut persegi seperti E, F, H, I, L, dan T. Kemudian kelompok huruf dari sudut geometri. Yang pertama, kelompok garis tegak datar yang seperti E, F, H, I, L, dan T. Kelompok garis tegak miring seperti K, A, M, N, V, W, X, Y, dan Z. Kelompok garis tegak lengkung seperti B, D, G, J, P, R, dan U. Kemudian kelompok garis lengkung seperti C, O, Q, dan S. Selanjutnya saya akan menjelaskan panduan dalam proses pembuatan huruf. Yang pertama ada sketsa bentuk huruf. Sketsa bentuk huruf ialah sebagian besar font berkualitas profesional menyertakan peta karakter standar ditambah gaya alternatif seperti miring, tebal, dan huruf kecil. Anda mungkin tidak ingin menjadi ambisius pada awalnya, jadi fokuslah pada dasar-dasarnya. Mulailah dengan pensil dan kertas dengan menggambar garis dasar sederhana. Kemudian ada dari kertas ke vektor. Dari kertas ke vektor adalah setelah membuat sketsa bentuk huruf, saatnya untuk pindah ke dunia digital. Jika tidak memiliki pemindai yang dapat diperoleh dengan foto dari ponsel, tetapi salinan pindaian pekerjaan adalah cara terbaik untuk melakukannya. Harus melacak sketsa ini dalam proses desain font dan pasti ingin mereka untuk menjadi sedekat mungkin dengan proporsi. Kemudian ada perangkat lunak pembuatan font.
Perangkat lunak pembuatan font ialah program pembuatan font memiliki pasar produk seperti desain grafis dan program pengeditan foto. Akan menemukan banyak saran online, tetapi nama yang sama sering muncul berkali-kali. File TTF dan OTF dihasilkan dari program ini dan merupakan bagian penting dari alur kerja. Jenis file dan opsi ekspor. Jenis file dan opsi ekspor ialah menjelang tahap desain akhir, ingin mengekspor font untuk pengujian. Ini dapat mengambil banyak draft sebelum selesai dan membutuhkan banyak ekspor. Dua jenis file yang umum adalah OTF, OpenType, dan TTF, TrueType. Sebagian besar desainer type merasa OTF adalah pilihan yang unggul karena mendukung lebih banyak fitur dan lebih banyak format gambar. OTF lebih baru dan umumnya dianggap lebih baik untuk font yang kompleks. Kemudian ada pengukuran huruf dalam tipografi. Pengukuran huruf dalam tipografi, ada sistem pengukur huruf dalam tipografi meliputi yang pertama tinggi huruf, yang kedua panjang baris huruf, yang ketiga jarak antar huruf atau kerning, dan yang terakhir jarak antar baris atau leading. Kemudian ada unit untuk ukur tipografi, yang pertama poin atau tinggi huruf, yang kedua pika atau panjang huruf, yang terakhir unit atau jarak antar huruf. 1 pika itu sendiri adalah 12 pt dan 1 inci adalah 8 pika dan 1 inci ialah 72 pt. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.